Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Zainal Arif Pujiwantoro MPD selaku pengampu makul filsafat pendidikan Islam, dan saya di sini Mutiaratul Sa'adah akan menjelaskan tentang bab perwalian nikah. Nah, yang pertama yaitu pengertian perwalian. Perwalian dalam bahasa Arab disebut sebagai wilayah. Kata wilayah berarti suatu kekuasaan yang berasal dari syara untuk melakukan tindakan atau akad yang mempunyai akibat-akibat hukum. Wali secara etimologi artinya ialah dekat. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, kata wali didefinisikan sebagai pengasuh pengantin wanita pada waktu menikah, yaitu saat melakukan ijab kabul dengan pengantin laki-laki. Jadi wali adalah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mewakilkan perempuan dalam prosesi pernikahan. Selanjutnya yaitu urutan wali nikah. Wali yang paling utama yaitu ayah. Apabila tidak ada waris asobah, maka yang mewakilkan adalah hakim. Bisa kita pahami bahwa yang berhak menjadi wali adalah para pewaris asobah dari calon mempelai wanita. Urutan penyebutan dalam keterangan Abu Sucak itu merupakan urutan prioritas yang berhak mewakilkan sebagai wali nikah. Urutannya yaitu yang pertama adalah yang paling utama yaitu adalah ayah. Selanjutnya jika tidak ada ayah maka kakek. Kakek yang dimaksud yaitu kakek yang berasal dari pihak ayah, bukan dari pihak ibu, tapi dari pihak ayah. Kalau selanjutnya yaitu yang ketiga ada saudara lelaki yang sekandung, yakni saudara lelaki mempelai wanita yang tunggal ayah dan ibu. Ia bisa merupakan kakak maupun adik dari mempelai wanita. Selanjutnya jika tidak ada saudara laki-laki dan kakek ayah, maka ada saudara lelaki seayah, yakni saudara lelaki mempelai wanita yang tunggal ayah namun beda ibu. Itu juga bisa dapat mewakilkan. Yang selanjutnya ada paman. Paman yang dimaksud di sini ialah saudara laki-laki ayah, baik yang lebih tua atau yang muda atau yang kakak atau adik. Biasanya disebut sebagai pakde atau paklik lilik. Nah, yang terakhir ada anak laki-laki paman dari pihak ayah. Semua yang dapat mewakilkan di sini yaitu dari pihak ayah, sebab diambil dari nasab dari ayah. Diambil dari nasab ayah, bukan diambil dari nasab ibu, terkecuali dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra itu dikhususkan diambil dari beliau. Dan selanjutnya yaitu ada syarat wali nikah. Tidak sembarang orang yang bisa menjadi wali dan saksi dalam pernikahan. Ada beberapa syarat ketentuan yang harus dipahami dalam menjadi wali nikah. Yang pertama yaitu Islam. Seorang wali ataupun saksi juga harus beragama Islam. Jika tidak beragama Islam atau non-Islam, maka pernikahannya tidak sah.
Dan yang kedua yaitu ada balik. Syariat mewajibkan wali dan 2 orang saksi dalam pernikahan haruslah orang yang sudah balik. Jika anak-anak tidak sah. Sama seperti balik pada umumnya. Yang ketiga yaitu ada berakal. Berakal di sini merupakan sama seperti kriteria berakal dalam bab lainnya. Semisal bab sholat, maka dianjurkan, maka itu termasuk dalam syarat wali nikah. Yang keempat adalah lelaki. Dengan persyaratan ini maka pernikahan dianggap tidak sah apabila wali atau saksi adalah perempuan atau seorang waria ataupun yang memiliki kelamin ganda. Jadi memang lelaki yang harus menjadi wali nikah dari mempelai wanita yang diambil dari nasab ayahnya. Yang kelima ada adil. Adil yang dimaksud di sini ialah sifat seorang muslim yang menjaga diri dari martabatnya. Kebalikan dari adil ialah fasik. Selanjutnya wali anak, wali bodoh, dan wali gila. Yang pertama yaitu di sini ada wali anak. Mazhab Asy-Syafi'iyah umumnya mengatakan bahwa anak laki-laki tidak boleh menjadi wali bagi ibundanya sendiri apabila ibunya sudah janda dan ingin menikah lagi. Hal ini lantaran anak kandung tidak termasuk ke dalam daftar urutan wali yang tersebut yang sudah disebutkan sebelumnya. Maka anak kandung tidak bisa menikahkan ibunya sendiri dengan suami barunya. Dan yang lebih berhak menjadi wali adalah ayah, kakek, saudara laki-laki seayah, atau seibu, saudara laki-laki seayah saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki dan ke bawahnya, paman, dan kemudian seluruh asobah seperti waris, dan diutamakan saudara saya seibu daripada saudara seayah saja. Selanjutnya wali bodoh. Dari Al-Mustafa Al-Kim Al-Fiqhul Manjahi ala mazhabi Imam Asy-Syafi'i, yang artinya yaitu laki-laki yang fasik atau tidak adil tidak boleh menjadi wali seorang perempuan mukmin sehingga hak menikahnya beralih kepada wali di bawahnya jika di bawahnya itu adil. Sebab kefasikan adalah kekurangan yang mencederai kesaksian sehingga mencegah kewalian dalam pernikahan. Sehingga ulama memilih untuk mempertahankan kewalian orang yang fasik selain karena kian langka orang adil, juga kewalian wali nasab dibangun atas dasar kasih sayang asobah atau garis keturunan dari pihak ayah. Kasih sayang tidak mengenal orang yang adil ataupun tidak. Selama wali nasab yang lebih dekat masih ada, apalagi musbir, yaitu ayah dan kakek, maka kewalian tetap berada padanya. Intinya kewalian tetap berada dari urutan yang pertama tadi, di ayah, kakek, dan selanjutnya. Yang ketiga yaitu ada wali orang gila. Apakah sah atau tidak wali orang gila? Dari beberapa syariat, wali adalah dewasa atau berakal sehat. Artinya anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Artinya seorang wali harus yang berakal, harus akalnya sehat, jiwanya sehat, dan ia sadar akan kewajibannya menjadi wali dalam pernikahan. Seorang wali, terutama wali nasab, dapat kehilangan haknya menjadi wali nikah apabila ia kehilangan akal atau menjadi gila, seperti syarat sholat ya. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi ini adalah keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti, harus, dan tidak sah perkawinan
yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan. Ya, jadi intinya wali nikah itu adalah syarat wajib dalam pernikahan. Sekian dari saya dalam menyampaikan perwalian nikah. Apabila ada salah atau tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.